Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Bagaimana bisa? Tidak Kalau boleh berbicara begitu. begini. Pak Pendeta Hendrik, kalau berbicara masalah agama itu harus berlandaskan dengan dalil. Kalau tidak punya dalil dan kita berbicara tentang agama, maka itu bukan kebenaran melainkan ketipuan karena kita harus merangkai kata untuk menutupi narasi kita yang tidak berlandaskan data Ada dalilnya itu. toh, kan Di mana ada dalilnya dalilnya? toh. Di mana dalilnya? Itu Coba. beritakanlah Injil ke seluruh bangsa dan baptislah mereka di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Jadi 3 kan? Oke. Kau yang sendiri yang bilang 3 berarti Kenapa miring tiga itu Tuhan. kacamata? Ya tergantung orang yang kita ngobrol. Oh begitu. Iya, jadi kacamata saya ini fleksibel. Kalau dia miring berarti orang yang kita yang ngobrol itu agak miring. Ya, saya kasih miring juga ini begini. Jangan maki kasih miring lagi itu kacamata. Hah? Sudah miring otakmu, miring pula kacamatamu. Nggak bisa miring saya ini. Nah, sekarang begini. Dengar dulu. Sudah saya sampaikan tadi. Kalau Anda berbicara agama berarti harus berlandaskan data. Anda mengatakan tadi 3. Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Apakah 3-3 itu Tuhan? Ya. Oke, Satu berarti hakikat, Tuhan kan? Anda 3. Satu. Satu yang mana? Bapa, Putra, atau Roh Kudus? Tuhan itu Esa di dalam bahasa Ibrani. Di dalam bahasa Ibrani itu Ehad. Ah, Coba Esa cari itu di Google berapa? itu apa namanya? Coba cari di Google itu Ehad. Apa artinya Ehad itu? Satu Saya lupa tunggal. lagi artinya. Satu tunggal. Bukan, kayaknya bukan begitu. Coba cari di Google itu Ehad, Ehad. Sebentar, Pi. Sabar. Nih. Nih, saya sudah cari di Google ini. Kalau cari di Google dapat, kalau cari di Bible tidak dapat. Nih. Coba baca dulu. Hei. Shh. Oh. Ehad berasal dari bahasa Ibrani. Arab yang secara langsung berarti satu tunggal. Nah, ayo. Kenapa kau bilang 3? Mana? Satu. Ini. Nih. Coba saya cari. Saya coba cari juga. Sama juga. Kamu mau cari mana? Tidak ada Google saya ini Islam baru Google kamu itu Kristen, tidak sama. Ehad itu satu itu. Iya, ehad itu satu tunggal. Tunggal itu berarti tidak ada duanya. Kalau kesatuan itu berarti ada oknum lain yang bergabung di dalam klub itu akhirnya jadi satu kesatuan. Kalau kamu katakan Bapa, Firman, dan Roh Kudus dalam satu berarti mereka satu geng. Arti Ehad Karena dari Ehad dalam bahasa Ibrani adalah yaitu apa? Berapa? Ayo. 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 tunggu. Tunggu dia cari yang versi lain dulu. Mungkin Google salah, mungkin Google sudah syahadat tadi itu. Anda mau cari dari Google versi apa? Tetap sama Ehad itu satu tunggal. Pak Pendeta Hendrik, Islam itu diajarkan berbicara yang benar. Ittaqullaha wa qulu qaulan sadida yuslilakum amalakum. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kalian dan berperkataan-perkataan yang benar. Jadi saya sampaikan itu perkataan yang benar. Jadi tidak bisa Anda sanggah. Ehad adalah bila perlu Anda ganti dari HP dari Vivo, Xiaomi, Samsung sampai iPhone tetap Esa satu tunggal. Tidak mungkin di Vivo itu Esa tunggal,
di iPhone jadi Tritunggal. Jadi Berapa? bagaimana tanggapanmu kalau dikatakan bahwa baptislah mereka di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus? Oke, sebelum saya ke situ saya tanya tadi dulu, Esa itu berapa di situ? Di tempatnya hujan, teman-teman. Coba dibaca. Fokus dulu ke situ. Esa itu berapa dulu? Saya belum dapat, tapi kalau yang pernah saya baca itu Esa itu kesatuan, satu kesatuan. Coba klik di Google. Esa adalah, coba klik di Google. Esa adalah, coba tulis. Bukan Esa, Ehad. Bukan Iya. Esa, Ehad. Coba. Ehad adalah, coba Karena tulis dari itu. bahasa Ibraninya itu Ehad, bukan Esa kalau di bahasa Iya. Ibrani kan. Oke. Ehad adalah, tulis itu. Ehad adalah, tulis di Google. Ehad adalah, Tunggu. Ehad dalam bahasa Ibrani diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. shh. Baca ki dulu sini, bisa. Ehad Kurang berasal dia. besar. Ehad berasal, dengar sini. Ehad berasal dari bahasa Ibrani yang secara hurufiah berarti satu, tunggal atau esa. Ayo, Tunggu. kau mau cari itu dari bahasa Ibrani sampai ke Ibrahimovic tetap sama, esa itu satu. Iya, kau mau cari dari Ibrani sampai ke Ibrahimovic tetap esa satu. Kau mau cari dari HP Nokia sampai iPhone itu tetap Ada, satu. tapi saya lupa versinya. Ada versinya. Bukan ada versinya itu. Gimana kau? Bila perlu itu handphone kau baptis di dalam kolam itu, kau celup handphonemu itu, kau bawa beribadah ke gereja, tetap kau buka Google, hati itu tetap satu. Begitu. Cuman karena kalian tidak mau menerima, kalian menutupi kebenaran itu, makanya kalian dikatakan kafir. Gitu. Nah itu kalau mau bilang kafir kepada saya itu kita berurusan dengan Tuhan saya. Itu. Bagaimana urusan dengan Tuhanmu? Tuhanmu punya urusan dengan Iya Yahudi kan? saja belum selesai. Sekarang begini, Nah, yang tidak kamu ada. buka di situ, Begini. sabar. Yang Kalau- kamu buka di situ, kasih clear dulu. Yang kamu buka di situ, esa itu berapa? Satu, tunggal. Belum dapat. Oh, nah tipu-tipu kini Kau mau pakai dari Ibrani sampai Ibrahimovic tetap sama, esa itu satu. Kau mau Bukan pakai Esa, HP Nokia, Ehad. Iya. Bukan Esa, Ehad. Ehad bahasa Ibrani. Ehad, Ya. begitu. Ya. Artinya satu, tunggal. Makanya Musa mengatakan, Musa itu datang Musa diutus di tengah-tengah Bani Israel. Musa mengajarkan Tuhan yang ehad, satu. Begitu Musa Ehad kembali dalam kepada bahasa Tuhan, Ibrani diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. kau mau cari Google yang versi Tritunggal sampai oneness tetap ehad itu satu. Kau mau kasih beranak pula ehad itu menjadi tiga. Kalian ini suka sekali kasih beranak ayat ya. Sudah bilang satu tunggal masih mau dibilang ada tiga. Tanya AI itu. Lama-lama AI balas di situ. Nah beleng-beleng kipa penderita Hendrik.
Abang loading kasih paham. Ini jangan kasih paham, kasih racun. Kebanyakan tulisan Ibrani semua. Cari, buka saja di Google, Google. Coba Iya, Pak Pendeta. kebanyakan Ibrani yang muncul. Coba Pak Kebanyakan Ibrani Pendeta. yang muncul. Pak Pendeta, begini, Pak Pendeta, Papen, begini. Ini, saya buka nih. Nih. Woi. Coba Anda baca nih. Coba. Ehad, ku kasih besar ya. Ehad atau Ya. ekhad berasal dari bahasa Ibrani. yang secara hurufiah berarti Satu. Tunggal. Atau esa. nah sudah. Makanya Yesus mengatakan dalam Markus 12:29 itu, hukum yang terutama ialah wahai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Tuhan Allah kita itu termasuk Yesus. Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Siapakah Tuhan itu? Allah Bapa. Dalilnya mana? Lukas 4 nomor 8. Sembahlah Tuhan Allahmu. Siapakah Allah itu? Bapa. Mana datanya? Matius 11:25. Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Jadi Tuhan itu adalah Allah Bapa. Sehingga Yesus mengatakan, aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu, kepada Tuhanku dan Tuhanmu. Begitu. Masih pula kau mau pelintir-pelintir, mau kasih jadi apa itu Bibel kau itu coba? Masa Islam yang lebih paham Bibel? Sudah, asyhadu. Allah. Oh sudah, asyhadu Allah. Sedikit lagi Kidi. Asyhadu alla wa isa rohullah. Coba. Kau carikan ehad itu apa? Coba, carikan dulu. Itu PR buat kamu. Cari sekarang. Iya, nanti Cari saya sekarang. cari karena saya tidak lihat juga ini, buka ini. Kan? Banyak Saya sudah bahasa kasih lihat tadi, Ibraninya. dia tolak. Saya sudah kasih lihat dia tolak. Padahal dia yang Ya, baca sendiri tadi. karena kan masih ada versi yang ehad itu mengatakan bahwa itu satu kesatuan, bukan hanya tunggal, bukan hanya picis. Tidak ada satu kesatuan. Yohanes, coba Anda baca Yohanes 17:3. Coba baca Yohanes 17:3. Coba baca Yohanes 17:3. Coba baca. Baca situ. Inilah hidup yang kekal itu, mengenal satu-satunya. Saya tanya sama Anda dulu. Satu-satunya sama satu kesatuan sama apa beda? Beda. Ya menurut Yesus yang benar yang mana? Satu-satunya apa satu kesatuan? Satu-satunya. Satu-satunya. Kalau tiga di dalam satu itu namanya satu kesatuan apa satu-satunya? Begini ya. Karena kalau Begini kita mau lagi. memaksakan kepada saya tentang satu-satunya, ya karena kami sudah yakin bahwa Yesus datang itu memang dikhususkan untuk berkorban untuk keselamatan kami sebagai umat Kristen. Jadi Kita berbicara ini bukan masalah Yesus datang. Tunggu dulu. Bukan. Kalaupun seandainya Yesus datang dan tidak mati disalib dan tidak bangkit, maka Kristen tidak akan ada. Kristen tidak ada. Tidak akan ada Kristen itu. Tetapi karena Yesus datang untuk berkorban menyelamatkan manusia sesuai dengan janji-janji daripada kitab-kitab sebelumnya, yaitu nabi-nabi yang terdahulu menjanjikan tentang Mesias. Jadi bagaimana pendapat Eloding kalau tentang Mesias? Siapa yang disebut Mesias? Mesias itu bahasa Ibrani. Mesias itu bahasa Ibrani. Kristus itu bahasa Yunani. Al-Masih itu bahasa Arab. Apa arti Ya. Mesias?
Apa arti Mesias? Apa arti Kristus? Apa arti Almasih? Itu kalau bahasa Yunani berarti yang diurapi Tuhan. Coba Anda baca Kisah Para Rasul 7:24. Anda baca Kisah Para Rasul 7:24. Baca Kisah Para Rasul 7:24. Bacalah. Di Kisah Para, oke baik. Kisah Para Rasul 7:24 dikatakan seperti ini. Saya buka ya. Apa? Nih. Kisah Para Rasul 4:27, salah terbalik. Kisah Para Rasul 4:27. Sorry. Nah, nih. Ini Anda perhatikan nih. Baca saya. Ya kelihatan Baca dah. saja. Saya percaya kok. Saya percaya sama kamu. Ya. Baca saja. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus berserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus, hambamu yang kudus yang engkau urapi. Makanya dikatakan dia Kristus itu, Kristus artinya yang diurapi, siapa yang mengurapi dia? Ya Tuhan yang mengurapi dia. Makanya di Lukas 2 nomor 11 ini, perhatikan, di Lukas 2 nomor 11 ini, di Lukas 2 nomor 11 ini salah terjemahan. Seharusnya di sini, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus yang diurapi Tuhan di kota Daud. Karena kenapa? Kristus Karena sudah yang diurapi. Kan Kristus, Iya, Kristus sudah yang diurapi. Iya, sekarang begini. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus, Tuhan di kota Daud. Yang mengurapi Yesus siapa? Ya Tuhan toh. Tuhan. Nah, Tuhan siapa yang mengurapi? Yesus ini Tuhan atau bukan? Di sini. Ya, kan ingat tadi bahwa Yesus itu kan firman yang menjadi manusia, kan begitu. Mulai. Loh, makanya di bukan Lukas mulai, 2 memang nomor begitu. 11. Dengar. Kan memang begitu yang di Yohanes 14 ayat berapa itu? 1 ayat 14 kan? Bahwa firman itu menjadi manusia. Ya itu harus kembali ke situ lagi dulu. Kalau misalnya kita tidak percaya tempat tentang yang begitu. Oke, baik. Simpelnya begini. Saya pengen Anda punya kejujurannya. Tuhan boleh jadi enggak manusia? Tuhan bisa. Oke. Tuhan bisa tidak jadi manusia. Wah, apapun yang apa yang tidak bisa dilakukan oleh Tuhan? Berarti Tuhanmu apa bisa yang jadi tidak bisa iblis? dilakukan oleh Tuhan? Berarti Tuhanmu bisa jadi iblis? Ya kalau dia mau, kalau tidak mau kan tidak. Iya, kalau dia mau, kalau dia tidak mau kan tidak. Kan kehendaknya dia punya kehendak otoritasnya. Apa saja dia mau. Oke, berarti kita sepakat bahwa Tuhan bisa jadi manusia, sepakat? Bisa. Oke, baik. Kalau manusia bisa enggak jadi Tuhan? Tidak bisa. Tidak bisa. Yohanes 1:14 firman menjadi apa? Firman menjadi manusia. Oke, ketika firman menjadi manusia, apakah manusia itu bisa jadi Tuhan? Karena kalau itu kita mau runut seperti itu, memang saya akan kewalahan kalau seperti itu caramu menggiring toh. Memang saya kewalahan kalau ya karena kan saya tidak menguasai seluruhnya. Begitu ceritanya. Iya, memang kenapa Anda kewalahan? Di dalam hati saya karena ini, di dalam hati saya, di dalam pikiran saya ini full ini loading, cuma mengeluarnya ini bahasa saya ini agak bermasalah ini jadi. Begini Bang Hendrik, Tuhan seluruh manusia mengatakan Tuhan bisa jadi apa saja. Tuhan bisa jadi manusia, Tuhan bisa jadi pohon, Tuhan bisa jadi gunung, Tuhan bisa jadi air. Tuhan itu maha kuasa, bisa jadi apa saja. Tetapi pertanyaannya, mana dalilnya? Kalau ada dalil kita percaya. Nah itu kan sampai sekarang di dalam Bible itu yang ada itu firman Tuhan yang menjadi manusia, bukan Tuhan. Nah kan jadi kalau firman Tuhan memangnya bukan Tuhan kalau firmannya. Ketika firman Tuhan, ya Tuhan, tetapi ketika firman Tuhan sudah menjadi makhluk, berarti sudah bukan Tuhan lagi, sudah menjadi makhluk. Wah, itu tanya sama Anda. Dengar dulu. Tunggu dulu, itu bukan nasi. Kalau nasi sudah jadi bubur, tidak bisa jadi nasi lagi. Itu nasi bukan beda. Bukan nasi. Astaga. Begini. Iya kan? Begini Pak Pendeta Hendrik, begini.
Apakah Iya. Anda sepakat Iya, sama iya. saya bahwa di dunia ini cuma ada dua, ada pencipta dan ada ciptaan? Ya, betul, 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 betul. Oke. Cocok, cocok. Nah, Yesus yang Betul. mana? Yesus pencipta atau ciptaan? Pencipta, pencipta. Pencipta. Oke, Yesus pencipta. Oke, Yesus pencipta. Siap, siap, Ya, siap, yang mati siap. di kayu salib itu pencipta atau ciptaan? Makanya kita harus kembali ke ayat 14 lagi kembali Yohanes tadi itu. Itu di situ, itu kuncinya itu. Itu kuncinya itu. Kalau kita tidak kembali ke situ, pasti kita giring kemana-mana. Pasti kita giring kemana-mana. Tidak, saya tanya Saya simpel. tahu. Saya tanya Saya tahu simpel. Saya tanya pasti kamu simpel. giring kemana-mana saya itu. Tidak, begini. Yesus adalah pencipta. Ya, di dunia ini cuma Tidak, ada dua, begini, ada pencipta kalau- dan ada Tunggu ciptaan. dulu. Gimana? Kalau kita mau giring jauh-jauh, susah. Memang tidak bisa, harus kembali memang. Tidak bisa terlalu jauh kita giring. Tidak bisa terlalu jauh, karena itu tetap itu. Di Yohanes 1 Logikanya ayat 1 simpel itu begini, harus Pak itu Pendeta. dipakai terus itu. Tidak bisa ditolak itu. Tidak bisa saya tolak itu. Ya, sekarang begini. Bibel yang simpel begini. Di dunia ini cuma ada dua. Ya. Sepakat kita, pencipta dan ciptaan. Betul? Ya, artinya ya cocok. Tapi kan mestinya kalau kamu mau giring sampai ke sampai ke Yesus jadi manusia, nanti akhirnya kata-kata terakhir nanti itu nasi sudah jadi bubur, bubur tidak bisa jadi nasi lagi kembali. Itu maksudnya. Saya sudah tahu itu. Pak Pendeta yang terhormat, yang baik hati, yang fokus ke perpuluhan, dengar saya baik-baik. Saya baik-baik. Siap. Di dunia ini cuma ada dua, ada pencipta dan ada ciptaan. Tidak Betul, mungkin pencipta. betul. Dengar dulu. Pencipta bukanlah ciptaan dan ciptaan bukanlah pencipta. Pencipta mustahil menjadi ciptaan dan ciptaan mustahil menjadi pencipta. Begitu. Salah. Nah, salah Salah lagi kalau padahal begitu. dia punya otak yang salah. Bagi Tuhan, dengar dulu. Ada ayatnya tapi saya lupa ya. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Pada manusia banyak yang semua mustahil, pada mustahil, tetapi kalau bagi Oke, Tuhan baik. tidak ada yang mustahil. Oke? Oke, baik. Sepakat toh? Baik. Sepakat toh? Dengar. Oke, baik. Oke. Dengar baik-baik. Oke. Dengar baik-baik. Dengar baik-baik ya. Anda boleh enggak pergi ke pasar? Boleh. Boleh. Tetapi jikalau Anda pergi ke pasar dalam keadaan telanjang, boleh atau tidak? Maksudnya? Kalau Anda ke pasar boleh. Tapi kalau Anda pergi ke pasar dalam keadaan Maksudnya, telanjang, boleh atau tidak? Boleh atau bisa. Bedakan Saya dulu. tanya. Boleh atau bisa? Dengar. Anda pergi ke pasar dalam keadaan telanjang, boleh atau tidak? Boleh atau tidak boleh? Tergantung. Kan masih Tergantung di ada tergantungnya celana. di situ, masih ada. Tergantung Masih di ada dalam celana tergantungnya. begitu. Apalah yang tergantung? Iya ada kan misalnya dengar Begini dulu ya. Pak Pendeta. Misalnya. Iya, silakan. Begini, kalau pergi ke pasar bisa telanjang tetapi orang gila. Kan begitu. Oh, Nah, bisa kan? paham Kak? Bisa. Paham Anda? Paham. Kalau orang waras bisa atau tidak? Itu kan malu. Malu. Bisa tapi malu. Kalau orang dengar dulu. Kalau orang waras, dia boleh ndak dia ke pasar dalam keadaan telanjang? Boleh, tapi pertanyaannya pantas atau tidak? Kalau Ya, tidak kita pantas. manusia, tidak pantas. Kalau kita manusia yang punya keterbatasan saja, ada hal-hal yang tidak pantas. Apalagi Tuhan ini Maha tujuannya. Pencipta menjadi ciptaan. Ini hal yang tujuan tidak terakhir ini. pantas. Ya, tujuan terakhir ini kata-katanya untuk apa? Sekarang begini, kalau kita manusia, ada saja batas-batas hal yang tidak pantas. Padahal kita manusia punya keterbatasan, tetapi ada yang tidak pantas. Bagaimana Tuhan yang Maha Kuasa menjadi tidak Maha Kuasa? Berarti ini hal yang tidak pantas. Kita ke pasar boleh. Bolehkah kita ke pasar dalam keadaan telanjang? Boleh. Tapi pertanyaannya Oke, pantas oke. atau Saya tidak? saya sudah paham. Sabar Saya dulu. sudah paham. Sabar dulu. Iya, sabar dulu. Bolehkah kita ke pasar dalam keadaan telanjang? Boleh. Tetapi pertanyaan pantas atau tidak?
Tidak pantas. Bolehkah Tuhan menjadi manusia? Boleh. Tetapi pertanyaannya pantas atau tidak oke. Tuhan menjadi manusia? Saya sudah paham. Saya ada jawabannya, sudah ada jawabannya. Saya Coba, sudah ada jawabannya. coba jawab. Jadi menurut Loading, yang Loading pahami tentang Bible itu bahwa Yesus datang menjadi manusia itu untuk apa? Oke, baik. Baik. Yang Loading baik. pahami, yang Loading tahu tentang, karena kan biasa belajar Bible toh, jadi menurut Oke. Loading itu kira-kira untuk apa ya yang dipercaya Kristen itu, untuk apa Yesus datang ke dalam dunia? Untuk Oke, apa firman baik. itu menjadi manusia? Siap. Baik. Coba, Ini adakah pemahaman kita tentang seperti itu? Karena kan biasa rajin baca Bible kan? Oke, baik. Boleh Anda mau dengar saya? Anda Ya. mau dengar saya? Oh, tolong di-mute dulu. Boleh. Tolong di-mute dulu. Oke, tolong di-mute dulu. Oke, baik. Siap. Baik. Mute saja. Pertanyaan Anda tadi kan Anda menyampaikan kepada saya bahwa pemahaman Anda tentang Yesus datang ke dunia itu untuk apa ya? Oke, baik, kita tarik ya. Kita mulai dengar baik-baik ya. Saya injili Anda hari ini walaupun Anda pendeta, tapi saya injili Anda. Ya. Nanti kalau sudah selesai, kalau Anda mau bantah, tunggu saya selesai dulu baru Anda bantah. Begini Pak Pendeta ya. Di dalam 1 Timotius 6 nomor 16 itu dikatakan, dialah satu-satunya yang tidak terhampiri, tidak takluk kepada maut, bersemayam di dalam terang. Tidak ada seorang pun yang dapat melihat dia dan manusia pun tidak bisa melihat dia. Ini siapa? Inilah sosok Tuhan. Tidak bisa dilihat, tidak bisa terhampiri. Nah, terus bagaimana kita manusia ini mengenal Tuhan yang kita tidak bisa dilihat ini? Bagaimana cara kita manusia ini bisa mengetahui bahwa Tuhan itu ada namun tidak terlihat? Dijelaskan dalam Yohanes 1:18. Yesus di situ dikatakan, tidak ada seorang pun yang dapat melihat Allah, melainkan anak yang ada di pangkuannya yang menyatakannya. Nah, berarti Yesus datang ke dunia ini, dia menyatakan kepada kita manusia bahwa Allah itu ada namun tidak terlihat. Sehingga dalam Yohanes 5:37 Yesus mengatakan, Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun kau tidak pernah melihat. Untuk apa Yesus diutus ke dunia ini? Untuk menyampaikan firman Tuhan. Dalilnya mana? Yohanes 3:34 sama Yohanes 17:8. Apa Yohanes 3:34? Siapa yang diutus oleh Allah, maka dia menyampaikan firman Allah. Berarti Yesus datang ke dunia ini untuk menyampaikan firman Allah. Apakah Yesus menyampaikan firman Allah? Ya. Dalilnya mana? Yohanes 17:8. Dikatakan, sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Dan mereka telah menerimanya. Dan mereka benar-benar tahu bahwa aku datang daripadamu. Dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Jadi maksud dan tujuan Yesus datang ke dunia itu memperkenalkan bahwa Tuhan itu ada namun tidak terlihat. Dia menyatakan bahwa, Pak Hendrik, Tuhan itu ada namun tidak terlihat. Terus bagaimana agar kita bisa sampai kepada Tuhan? Ikutlah pengajaran-pengajaranku Pak Hendrik, karena pengajaranku dengan Bapa adalah satu. Sehingga ada di dalam Yohanes 10:30, aku dan Bapa adalah satu. Tapi bagaimanakah rupa Bapa itu? Ketika kamu melihat aku, kamu telah melihat Bapa. Maksudnya apa itu Yesus? Ketika kamu melihat aku, maka kamu sudah melihat kemuliaan Bapa yang ada padaku. Apa kemuliaan Bapa yang ada padamu Yesus? Bapa mampu menghantarkan saya ke dunia tanpa ayah. Dengan kuasa yang Bapa berikan kepada saya, maka saya bisa membangkitkan Lazarus yang sudah mati. Makanya dalam Yohanes 11 nomor 4 itu dikatakan, penyakit Lazarus itu tidak akan membawa kematian, melainkan menyatakan kemuliaan Allah dan anak Allah dipermuliakan. Tidak paham dia ini. Jadi poinnya di sini, maksud dan tujuan Yesus datang ke dunia itu menyatakan bahwa Tuhan itu ada namun tidak terlihat. Paham? Sudah. Asyhadu. Jadi, kita tanggapi lagi. Tanggapi lah. Bengkokkan lah. Apa yang bikin kamu bengkokkan? Silakan. Bukan saya bengkokkan. Karena pemahaman orang Islam itu berbeda dengan pemahaman orang Kristen. Iya, karena itu kau Kristen bengkokkan. itu Makanya percaya saya bilang kau bengkokkan lah. Sangat-sangat
sangat-sangat kami percaya bahwa firman yang menjadi manusia itu adalah hakikat Tuhan itu sendiri. Jadi di dalam Yohanes pasal 1 ayat 3 itu, saya baca kembali lagi nah. Iya. Tunggu dulu, saya baca Dibantu dulu tip-tip layar teman-teman. Iya. Dibantu tip-tip layar teman-teman. Kolose 1 ayat 15 ya. Iya. Kita baca dari ayat 14. Di dalam Dia kita memiliki penebusan, yaitu penebusan kita yaitu pengampunan dosa. Ayat 15. Ia adalah gambar Allah, ya. Perhatikan ya. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Nah, kita kembali ke Yohanes pasal 1. Yohanes pasal 1 ayat 3 ya. Ayat 3. Sudah hafal ya? Segala sesuatu telah dijadikan oleh Dia. Nah, sekarang kita baca saja semua dari ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup. Nah, itu sudah sampai situ saja. Jadi segala sesuatu itu Dia yang menjadikan. Karena dengan apa bumi ini dan alam semesta Dia ini itu dijadikan siapa? dengan firman. Dia itu siapa? Dengan firman. Dia itu siapa? Yesus adalah firman. Dia itu Jadi, siapa? Allah berfirman menjadikan segala sesuatu. Jadi berarti Allah menjadikan segala sesuatu dengan firman, dengan Yesus. Kan begitu? Ya, Dia itu siapa? Begitu. Dia itu Yesus. siapa? Bagaimana Dia itu firman, Yesus itu nanti ke-14 baru firman menjadi manusia. Apakah firman Allah adalah Allah? Firman Allah adalah Allah karena firman Allah itu melekat dengan Allah. Tetapi ketika firman Allah sudah menjadi makhluk, berarti sudah bukan Allah lagi, sudah berbeda hakikat. Karena Allah itu hakikatnya pencipta dan manusia itu hakikatnya ciptaan. Makanya Yohanes 1:14, coba baca Yohanes 1:14. Coba Anda baca Yohanes 1:14, baca pelan-pelan. Yohanes 1:14. Firman telah menjadi. Coba baca. kan? Baca pelan-pelan. Baca pelan-pelan ke bawah. Baca pelan-pelan. 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa. Oke. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Allah Bapa penuh kasih karunia. Benar? Kan? Oke, di situ ada kata diberikan kepadanya. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, kemuliaan yang diberikan kepadanya. Siapa yang memberikan kemuliaan? Siapa yang memberikan kemuliaan? Begini, ini yang diberikan yang diberikan kemuliaan ini bukan manusia biasa, bukan manusia yang dicipta. Siapa yang memberikan kemuliaan? Siapa yang memberikan kemuliaan? Kemuliaan diberikan oleh Bapaknya. Bapa yang menerima siapa? Yesus. Nah, yang mana Tuhan? Yesus yang adalah manusia, yang firman itu yang sudah menjadi manusia. Dengar. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, kemuliaan yang diberikan kepadanya. Yang memberi adalah Bapa, yang menerima adalah Yesus. Betul? Yang mana Tuhan? Yang mana Tuhan? Ayo. Macet. Anda pasti macet.
Anda pasti macet di situ. Tidak bisa memang Karena begitu. di situ, dengar, karena di situ ada kata diberikan. Berarti diberikan itu berarti ada yang memberi, ada yang menerima. Tidak mungkin dia memberi, dia sendiri pula yang menerima. Kalau, kan begini, kan apa namanya? Kalau kita ini kan ini sudah bukan diskusi lagi namanya kalau begini. Ini perdebatan ini. Bukan diskusi lagi. Ya kan? Ini perdebatan kalau begini. Coba silakan Ya, jelaskan. Ya, ini bukan diskusi tapi perdebatan. Kalau begini jalannya. Anda berdebat Beda sama diskusi, Bibel beda. Anda sendiri berarti. Anda berdebat sama Bibel Hah? Anda sendiri lagi. Anda berdebat sama Bibel Ulang. Anda sendiri. Anda berdebat sama Bibel Anda sendiri, bukan berdebat sama saya. Begitu. Coba saya simpel sama Anda dulu. Saya simpel sama Anda ya, saya simpel. Yang pertama saya pengen tanya begini, apakah Anda percaya perkataan Yesus? Percaya. Sabar. Oke. Coba begini. Anda baca. Oke, sabar. Anda mengatakan tadi Anda percaya perkataan Yesus, benar? Ya. Oke, lihat sini dulu Pak Pendeta. Simpel pelan-pelan Pak Pendeta. Anda lihat sini. Kita belajar saya pelan-pelan ya. Oke. Anda percaya perkataan Yesus, betul? Ya. Oke. Yang kedua, apakah manusia bisa jadi Tuhan? Tidak bisa. Tidak bisa. Coba Anda baca Yohanes 3:13. Yohanes 3:13. Anda baca. Bacalah. Saya cari. Coba Anda yang baca di situ. Anda yang baca di situ dulu. Biar paham penonton. Anda yang baca lebih paham. Saya capek cari ini. Baca saja. Yohanes 3:13. Yohanes 3:13. Coba Anda baca dulu. Bacalah dulu. Anda yang baca di situ. Malu dia baca Bibelnya. Coba apa bunyinya Yohanes 3:13? Yohanes 3:13. Apa bunyinya? Baca saja, saya percaya kok. Baca saja. Oke, Saya baik. cari Kutunjukkan ya. Sabar. Saya tanyakan Anda ulang baik-baik. Saya mohon Anda jujur. Anda jangan keluar dari apa statement Anda ya. Yang pertama, apakah Anda percaya perkataan Yesus? Percaya. Percaya. Yang kedua, apakah manusia bisa jadi Tuhan? Tidak bisa. Tidak bisa. Oke, perhatikan teman-temannya. Yang pertama dia percaya perkataan Yesus. Yang kedua dia mengatakan anak manusia tidak bisa jadi Tuhan. Coba kamu baca ini. Lihat sini. Yohanes 3 nomor 13. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada dia yang turun dari sorga, yaitu anak manusia. Ini perkataan siapa? Yang mana? Perkataan siapa ini? Yesus. Perkataan Yesus. Anda percaya perkataan Yesus tadi. Yang kedua, Yesus mengatakan dia di sini anak manusia, betul? Dia anak manusia, tapi kan dia kan Oke. dia bukan manusia. Sabar, Lagi. jangan tapi dulu. Anda mengatakan tadi dia anak. Oke. Anda percaya perkataan Yesus. Di sini Yesus mengatakan dia manusia. Apakah manusia bisa jadi Tuhan? Berat dia. Berat. Tidak bisa. Tidak bisa. Oke, tidak bisa. Berarti Yesus bukan Maksudnya? mulai pura-pura lupa, kura-kura dalam perahu nih. Iya kan tidak bisa. Kalau
kalau langsung digiring-giring begitu. Bukan Nggak digiring. bisa Anda langsung tadi kan digiring-giring. sabar. Kalau kamu Pelan-pelan. giring-giring sampai ke sudut itu enggak bisa begitu. Enggak bisa Pelan-pelan. Anda begitu. mengatakan tadi Artinya itu Anda kamu- percaya. Artinya itu kamu memaksakan keyakinan saya harus percaya kepada keyakinan kau. Kan begitu ceritanya. Anda sendiri yang 1.000 orang yang menyaksikan loh. Anda sendiri yang Iya kan, mengatakan. begini, itu ayat kan pemahamanmu kan begitu, sedangkan pemahaman saya sudah beda. Kan begitu. Oke, sabar. Kita ulang sekali lagi. Tidak bisa Apakah biar Pak 100 kali kau dengar? ulang. Iya, dengar dulu Pak Pendeta. Ya, Apakah ya, Pak ya, Pendeta Hendrik percaya perkataan Yesus? Ya percayalah. Percaya. Pak Pendeta Hendrik, menurut Pak Pendeta Hendrik, apakah manusia bisa jadi Tuhan? Tidak bisa kalau bukan Yesus. Tidak bisa kalau bukan Yesus. Berubah jawabanmu. Bisa. Ya, Oke. kan dari atas. Memang dia dari atas. Tidak ada, tidak. Dia hanya datang mengambil tubuh manusia, mengambil sifat manusia. Dia itu dari atas, dia dari Bapa. Itu Anda sudah pakai doktrin itu. Doktrin Yesus sendiri mengatakan, Anda mengatakan manusia tidak bisa jadi Tuhan. Sementara Yesus mengatakan dia adalah manusia. Tapi Anda bilang Yesus boleh. Ya, kembali kita ke ayat 1. Kembalilah ke ayat 1. Kenapa Anda percaya kalau kita kembali ke ayat 1? Ayat 1 itu Yesus sudah ada apa belum? Ya itu kan sudah Yesus itu, tapi belum jadi manusia. Itu firman. Oke. Kan firman jadi manusia. Dengar baik-baik ya. Narasi di Yohanes 1:14, firman itu menjadi manusia atau menjadi Tuhan? Jujur. Iya, Saya tanya. Tidak bisa saya begitu. Saya tidak bisa jawab seperti itu karena kamu menggiring sampai ke sudut. Tidak bisa. Kita baca ya, Yohanes Karena 1:14. ini tentang pemahaman ini loh, Ding. Ini tentang pemahaman. Tidak bisa bilang dijawab secara harfiah seperti itu yang kita inginkan, seperti keinginan hatimu. Tidak bisa begitu. Coba. Ini bukan keinginan hati, kita berlandaskan Jangan data. memaksakanlah keinginan hati. Janganlah memaksakan keinginan hati loading kepada saya. Jangan memaksakan. Oke. Karena itu memaksakan pemahaman kau jadikan supaya pemahaman saya juga harus sama seperti saya tanya. Tidaklah. Firman ini apa? Firman ini Tuhan. Iya. Oke, firman ini Tuhan. Oke. Manusia bisa jadi Tuhan lagi? Tidak, saya tanya. Kau mau giring kemana lagi? Sabar. Mau putar kemana Firman, lagi? dengar dulu. Firman itu telah menjadi. Dengar. Firman itu telah menjadi. Baca saja terus. Iya, saya coba. Firman itu telah menjadi. Baca. Saya sudah tahu, saya sudah bisa. Sudah tahu. Ia menjadi apa firman? Baca saja. Ini apa ini? Kan saya lihat, saya sudah lihat. Baca saja. Iya, sudah lihat apa bacanya ini? Iya, baca saja, saya sudah lihat. Baca saja. Lah, firman itu menjadi manusia. Apakah manusia bisa jadi Tuhan? Itu kan kamu bisa baca tuh. Iya, manusia atau Tuhan ini? Firman itu, saya mau jelaskan atau bagaimana? Belum jawab sudah jelaskan. Inilah kelebihan mereka nih. Silakan. Saya pengen dengar Anda bicara. Silakan, bicaralah. Inilah yang loading harus dipaksakan kepada saya. Ini tidak bisa bilang pemahaman loading harus dipaksakan kepada Kristen. Kan tidak bisa begitu. Karena firman itu adalah Allah. Allah firman jadi manusia berarti Allah menjadi manusia. Tetapi bukan berarti Allah itu habis jadi manusia semua, kan tidak, benda begitu. Dia mengutus firman-Nya menjadi manusia. Gitu. Bukan berarti firman-Nya habis, kan tidak. Dia mengutus firman-Nya menjadi manusia. Iya. Oke, dia itu siapa? Bapa mengutus siapa? Bapa mengutus Bapa. Dia itu Mengutus Bapa. firman. Bapa mengutus Makanya firman. Jangan
makanya jangan di ini apa namanya, kita malah bingung kalau bertanya seperti itu satu-satu, itu kayak apa itu, kayak orang tidak punya Iya, otak itu itulah caranya untuk menghancurkan doktrin kalian, karena kalian ini menjelaskan Bible pakai doktrin. Tidak bisa kita hancurkan bagaimanapun. Itu emas itu Pasti kalau dibakar, hancur, yang tambah penting dibakar. Anda jujur. Iya. Itu emas tambah dibakar itu tambah menyala, tambah bagus. Itu begitu. Makanya Anda kalau tambah menjelaskan tambah dongo, masalahnya orang di bawah kasih ketawa Anda loh. Tidak. Sekarang begini, Belum tentu. anak kecil saja tahu Belum firman tentu. itu dengar. Yang saya heran begini. Anak kecil saja tahu firman itu menjadi manusia, dan manusia Oke, tidak bisa jadi begini. Tuhan. Oke, begini, kalau Coba. begitu caranya berbicara berarti Kristen semua dong, Jadi sekarang Lah memang. tolong bacakan surat Al-Fatihah sampai selesai, baru saya tanggapi. Tolong bacakan, saya tanggapi ayat firman Sabar yang Anda, ada di dalam. sabar. Saya tanya sama Anda dulu. Saya mau tanggapi. Iya, dengar dulu. Nanti saya giring-giring juga kau. Saya giring-giring juga kau kalau di. Iya, boleh. Kita selesaikan ini Saya dulu. giring-giring juga kau itu. Iya, Saya juga giring-giring gitu sabar. kalau mau begitu, tapi kan Sabar. tapi janganlah. Iya, dengar dulu. Nanti Iya, sabar. penistaan lagi. Kasih tenang dulu. Anda mengatakan tadi bahwa saya Iya. mengatakan bahwa semua Kristen dongo. Benar tidak? Tadi statement. Benar tidak? Tadi Anda mengatakan Kenapa? sama saya bahwa dengan narasi saya seperti itu Anda bahwa saya mengatakan bahwa semua Kristen itu bodoh. Benar tidak? Iya, karena dari ayat firman itu kau dengan adanya ayat firman itu kau selalu mempersalahkan orang Kristen, kan begitu? Iya, oke, baik. Coba. Iya. Kami bodoh oleh karena Kristus. Kami ini siapa? Nah, baca dulu dari atas. Ya, kami Baca bodoh dulu dari oleh atas. karena Kristus. Kami ini Iya, siapa? Iya, baca dulu dari atas apa? Dari atasnya itu. Baca dari atas apa? mana? Coba. Dari atas mana? Ya itu, cari judulnya apa? Dari sini. Judulnya apa? Judulnya situ, judulnya coba. Oke, Coba judul. Judulnya. Judul. Perikopnya, Nah. coba. Ya. Nah, ini. Rendahkan dirimu. Rendahkanlah dirimu, ya kan? Oke. Oke, berarti Coba kami dipahami ini siapa? Itu. Apa maksudnya itu? Iya, sabar. Rendahkanlah dirimu. Sabar, bukan situ fokus. Yang saya fokus kami ini siapa? Iya kan itu tentang itu isinya ke bawah itu kan begitu. Iya, kami ini Dijelaskan ke siapa? bawah itu. Kami bodoh oleh karena Kristus. Kami ini siapa? Iya, yang percaya kepada Kristus lah. Yang Berarti Kristen. mengaku bodoh. Iya, berarti Iya. Kristen. Berarti Kristen bodoh. Iya. Kau sendiri yang mengatakan. Kenapa kau marah sama saya? Bukan saya marah. Kan berarti Saya tidak marah. berarti betul apa kata saya kan, kalau Kristen Bukan, itu kan bukan. bodoh. Jangan dulu di framing, belum selesai pembicaraan Lah, saya. Anda Belum yang selesai. mengaku, Anda bilang saya framing. Belum selesai, saya mau sambung ini. Oh, saya mau coba, sambung ini. silakan. Iya, aduh, bagaimana coba. ini? Jangan langsung di framing. Coba, silakan. Itu kata-kata ada di perikopnya tadi itu, rendahkanlah dirimu, itu merendahkan diri. Karena apa? Ada juga ayat firman mengatakan bahwa siapa yang merendahkan dirinya akan ditinggikan oleh Tuhan. Begitu, makanya kami harus merendahkan diri. Oke. Kamu mengaku bodoh saja. Kamu yang Merendahkan, merendahkan dan membodohkan Iya, itu sama apa begitu. beda? Sabar, merendahkan. Nanti Tuhan yang tinggikan. Nanti Dengar Tuhan yang meninggikan dulu. kami. Dengar, merendahkan dan membodohkan itu sama apa beda? Bukan membodohkan, itu merendahkan diri namanya. Iya. Misalnya, Merendahkan. Contoh dengar dulu salah satu contoh ada orang kaya, saya ini kasihan, cuma saya gini-gini saja, saya cukup-cukupnya saja. Padahal dia orang kaya, itu merendahkan diri. Ya, yang di sini Itu tertulis merendahkan diri. apa membodohkan? Yang di sini tulis merendah atau bodoh? Itu sudah merendah itu namanya, merendahkan diri namanya itu. Ini yang tertulis Mengaku kami bodoh. bodoh. Oke, kami bodoh atau kami rendah? Kami bodoh di situ. Oh, Tapi kan bodoh itu namanya bodoh sama merendahkan rendah. diri. Ya, Nah, bodoh sama rendah itu sudah sama apa framing beda? lagi. Itu sudah framing namanya, itu sudah framing namanya itu. Saya tanya. Itu sudah framing itu.
sabar. Itu sudah Saya framing tanya. itu. Karena Bodoh, tidak mau, bodoh. karena kau tidak mau menerima alasan. Kau tidak mau menerima alasan. Itu sudah Saya framing tanya namanya. bodoh. Saya tanya bodoh sama rendah sama apa beda? Saya kan sudah jelaskan bahwa itu mengaku bodoh artinya merendahkan diri. Kalau mengaku miskin itu walaupun orang kaya, tapi dia bilang saya miskin, itu merendahkan diri namanya loh, Ding. Masa kau tidak paham itu? Di mana Di otakmu mana itu? penjelasan itu? Bodoh sama rendah itu sama di mana? Hah? Coba mana? Masa Bang, tidak bisa memahami bang, seperti itu? merendahkan diri Iya. itu bukan berarti harus membodohkan, bukan. Merendahkan itu bukan membodohkan. Bukan membodohkan, merendahkan Oke, diri. yang beda. tertulis, Beda. yang tertulis itu membodohkan atau merendahkan? Nah, itu makanya saya bilang kau tidak paham. Makanya saya bilang kau tidak Nah, paham. ujung-ujungnya itu Ulang-ulang tidak terus. paham. Artinya kau belum paham. Kan begitu. Paham tidak? 2 kali loh di perjanjian lama Yeremia 4:22 itu Tuhan Anda sendiri mengatakan kami sungguh bodoh umatku sangat tolol mereka. Itu coba ini kubuka ya. Bukan cuma. Nah, kutanya sama banyak kamu, itu ini siapa sebenarnya. lagi? Banyak itu tentang ayat-ayat merendahkan diri, tentang orang-orang yang percaya kepada Tuhan itu banyak itu yang merendahkan diri bahwa contohnya saya kalau dalam doa itu kita berdoa kepada Tuhan, kami ini Tuhan manusia yang paling hina sehina-hinanya. Jadi kita angkat tangan Iya, kepada perhatikan Tuhan supaya sini. Tuhan yang menolong kita kan Oke. begitu. Ini sungguh bodohlah umatku. Ini umatku ini siapa? Islam apa Kristen ini? Umatku ini. Nah, baca dulu dari atas, saya tidak tahu itu. Baca dari atas. Baca di situ lah. Dari Baca di situ. Baca di situ. Dari atas, Bacalah dari di situ. atas. Coba, apa perikopnya di atas? Oke, baik. Ya, Mana? apa perikopnya itu? Apa ini? Yehuda mendapat ancaman dari utara ya. Saya tidak Ah. bisa memahami ini tentang ini. Berarti tidak Jadi, paham ini. Ya, mohon maaf ini kalau saya tidak bisa menanggapi ini karena saya Oke. belum paham ini. Iya, kelebihan Ya. Anda ini kan ketika Anda baru lihat Anda belum bisa paham. Mungkin Anda baca 1 kali 2 kali Anda sudah bisa paham. Kan Oten begitu. Sekali baca 2 kali baca langsung paham kan? Coba. Tidaklah. Saya ini bodoh betul. Saya ini bodoh. Nah, Anda sudah akui. Ya. Dan itu tidak baru perlu kau- Anda mengatakan, baru- tidak baru perlu kau- Anda baru- sabar. Baru kau senang tau? Baru kau senang Bukan tau? senang. Tidak perlu Anda Ya. menjelaskan seperti itu. Karena dari cara Anda memahami Bibel saja saya sudah tahu bahwa Anda itu bodoh. Di mana-mana firman menjadi manusia, manusia tidak bisa menjadi Tuhan, tetapi Anda tuhankan manusia itu. Ingat baik-baik ya. Makanya Sabar, saya bilang ingat. tadi, makanya Sabar. saya bilang tadi, makanya saya Iya, bilang sabar. tadi bahwa kalau pemahaman seperti itu lalu kau bilang saya bodoh, berarti semua orang Kristen kau katakan bodoh, kan begitu? Ya memang. Itu maksudnya Dengar tadi saya dulu. katakan seperti Dengar itu. dulu baik-baik. Dengar Karena dulu baik-baik. semua Kristen memahami seperti itu, kan? Iya, dengar dulu baik-baik. Dengar dulu baik-baik, jangan dulu Siap, potong-potong. siap. Memang seluruh Kristen adalah bodoh, bodoh memahami Bibelnya. Karena di mana-mana firman itu menjadi manusia, manusia tidak bisa menjadi Tuhan. Ketika Anda menuhankan manusia, firman yang menjadi manusia itu Anda jadikan Tuhan, maka disitulah letak kebodohan Anda. Ketika firman Allah Subhanahu wa taala nuzul menjadi Al-Qur'an, maka tidak ada satupun orang Islam yang menuhankan Al-Qur'an. Tetapi orang Islam menjadikan Al-Quran itu sebagai pedoman hidup untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga seperti kalian. Ketika firman Bapa nuzul menjadi manusia, maka manusia itu kalian jadikan pedoman hidup untuk menyembah kepada Bapa. Sehingga Yesus mengatakan, sembahlah Tuhan Allahmu, kepadanya kamu harus berbakti. Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa, kasihilah Tuhan Allahmu. Kepadanya kamu harus berbakti. Coba. Karena kalian menyembah hal yang lain sehingga Yesus mengatakan, apa yang kalau kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal. Begitu. Seharusnya manusia Yesus itu kalian jadikan pedoman hidup. Mengikuti pengajaran-pengajaran beliau untuk loading menyembah kepada siapa? yang menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala lah, Tuhannya Yesus lah. Mana ada Tuhannya Yesus Allah? Oke, baik, Masa sabar, Tuhan Yesus Allah? sabar. Oke, sabar. Bukan. Oke, sabar.
Bagaimana tadi Anda bilang tadi apa? Apa? Tuhannya Yesus itu Bapa, bukan Allah. Oke, baik. Kapan kau panggil Tuhanmu Bapa? Kan tidak pernah kan? Tidak pernah. Sabar ya. Kapan kau panggil Sabar. dia Bapa? Sabar, saya bikin ini bentar ya. Bentar. Di dalam Bible ada kata Allah tidak? Tapi kan itu nama gelar namanya, itu istilahnya nama gelar. Saya tanya, di dalam Bible ada kata Allah Ya. atau tidak? Ada terjemahan Indonesia. Iya. Ya, terjemahan Indonesia ya, LAI. Itu Allah apa Kalau Allah? di dalam bahasa Ibrani tidak ada loh, Ding. Tidak ada. Oke. Kalau dalam bahasa Itu Ibrani. Oke, Ya. saya tanya sama Anda, itu yang di Bible itu Allah apa Allah? Allah. Itu karena hanya Allah. gelar saja, itu tidak seperti dengan pelafalan orang Arab kan begitu. Sabar. Nah, ini Jadi Allah ini sabar. Allah di dalam Sabar. Allah di dalam bahasa Indonesia yang dimasukkan dalam bahasa Indonesia sebenarnya di dalam bahasa Ibrani kan bukan Allah. Sabar, saya tanya Ya, sama toh? Anda dulu, Simpen. Ya, Saya ya, tanya ya, sama ya. Anda dulu, Anda jujur ya. Apakah kata Allah Ya. di dalam Bible itu nama apa? Gelar. Sebenarnya gelar itu, gelar karena bukan namanya yang di dalam bahasa Ibrani itu loh, Ding. Bukan itu dalam bahasa Ibrani. Kalau saya Karena buktikan, kan tahu kalau kan saya buktikan original teksnya dengan- Alkitab Bible kan bahasa Oke. Ibrani toh? Iya, berarti Tahu nggak? terjemahannya salah. Ya mungkin bisa saja. Asik. Berarti berarti lagi salah. Bisa saja. Saya tidak karena saya kan orang awam, jadi kalau saya mau mempersalahkan LAI saya nanti ditangkap. Ya, setidaknya Anda sudah jujur. Ingat, jujur itu memang sakit, ya. Ya. Jujur itu memang Ya, pahit, betul. tapi itulah kejujuran ya. Betul. Makanya di dalam Ya. Islam itu kalau hak ya hak, kalau batil ya batil, ya. Sekarang begini, jujur saja ya. Di dalam apa original teks kalian itu kan yang ada kata theos. Benar tidak? Ya. Nah, ini Anda Theos. jangan dulu potong. Iya, theos. Bahasa Elohim Yunani ya, Elohim. theos. Apa namanya? Iya, Theos ya, iya ya. Bahasa Tapi Yunani kalau theos. Dengar. Ibrani kan apa namanya? Yod-Heh-Pape kan? Kalau Ibrani. Iya. Dengar, Oke, begini maaf coba-coba ya. saya ikuti Anda pelan-pelan, saya ikuti Anda pelan-pelan, Oke, Anda oke, ikuti oke. saya pelan-pelan ya. Oke. Dilarang merokok. Kalau terjemahan ke bahasa Indonesia bahasa Inggris jadi apa? No smoking. No smoking. Oke. Ini terjemahan yang benar. Betul tidak? Saya tidak Betul tahu tidak? apakah betul atau tidak. Saya Iya. tidak tahu betul tidaknya. Kalau dilarang merokok, terjemahan ke bahasa Inggris itu kan no smoking, itu terjemahan yang benar. Betul? Nah, kalau Belum tentu dari benar. Oh, bagaimana Anda ini kok pendeta kok jadi begini ya? Iya kan. Sekarang no begini, smoking, kalau ya. dengar dulu, dengar. Iya, dengar no dulu. smoking. Dengar Kalau dulu. Dengar dulu. Iya, iya. Jangan dulu Anda Iya, ngerocos iya. saja. Anda ini seperti lagi haid ya. Sekarang begini. Kalau dilarang merokok, saya terjemahkan ke bahasa Inggris, saya ganti no semangko. Itu salah apa benar? Apa? Kalau dilarang merokok, saya terjemahkan ke bahasa Inggris tapi saya rubah, bukan no smoking, tapi saya ganti no semangko. Salah atau benar itu? Apa itu semangko? Apa itu semangko? Terjemahannya kan terjemahan dari bahasa Indonesia. Kalau dilarang merokok, berarti terjemahan ke bahasa Inggris yang benar itu adalah no smoking, kan? Dilarang merokok. Tapi kalau saya rubah no smoking itu saya rubah menjadi no semangko. Berarti terjemahan salah apa benar itu? Tidak. Apa artinya semangko? Apa artinya? Dongo minta Apa ampun artinya? juga kau. Bawalah. Ditanya lain, ditanya. Dilarang merokok, ketika diterjemahkan ke bahasa Inggris, itu jadinya no smoking. No smoking itu terjemahan yang benar. Kalau dilarang merokok, terjemahan ke bahasa Inggris kita ganti dengan no semangko. No semangko berarti terjemahan yang salah. Kalau salah tidak boleh ikuti. Yang ikuti harus yang benar.
Kata theos diterjemahkan ke bahasa Indonesia menjadi dewa. Itu yang benar. Tapi kalau kata theos diterjemahkan ke bahasa Indonesia jadi Allah, maka ini tidak benar, tidak boleh ikuti. Sebagaimana no smoking, sebagaimana dilarang merokok diterjemahkan menjadi no semangko. Itu terjemahan yang salah. Terjemahan yang benar itu dilarang merokok. Kalau ke bahasa Inggris no smoking. Terjemahan yang salah itu dilarang merokok no semangko. Terjemahan yang benar itu theos adalah dewa. Terjemahan yang salah itu theos adalah Allah. Itu yang salah.